Hai, balik lagi ke aku, ke BP Review, di mana kita akan membahas tentang film-film yang keren. Kali ini kita akan membahas film science fiction yang berjudul The Martian. Film ini dibuat di tahun 2015, yang disutradarai Ridley Scott dan diproduseri oleh Simon Kinberg. Bintang utama dari film ini siapa lagi kalau nggak abang gue, kembaran gue ya kan. Cuman beda bapak sama mama aja ini. Dia lah Matt Damon, dan di sini dia berperan sebagai Dr. Mark Watney. Aduh, kelamaan ngobrol, capcus. Kita langsung ke filmnya yuk. Diawali dengan sekelompok peneliti yang sedang melakukan penelitian di planet Mars. Mereka membangun sebuah pangkalan ataupun base untuk mereka bekerja, dan mereka namakan pangkalan itu Acidalia Planitia. Para ilmuwan ini bernama Martinez sebagai pilot, Beck sebagai dokter bedah, Johansson sebagai IT atau ahli komputer, dan Mark sebagai botani, dan yang terakhir Louis sebagai komandannya. Lupa gue satu lagi, Vogel sebagai ahli kimia. Nah, waktu mereka lagi bekerja di luar untuk mencari sampel, tiba-tiba saja ada badai dekat mereka. Sang komandan pun memerintahkan semua krunya untuk berhenti dan kembali ke pesawat. Tapi Mark yang ngeyel ini mengatakan bahwa terlalu berbahaya berjalan di tengah badai. Tapi si komandannya yang cewek ini bersikeras, karena katanya daripada ntar kita hancur berkeping-keping, mending jalan deh sekarang. Dan akhirnya mereka pun mulai berjalan menuju pesawat. Waktu mereka mulai berjalan di tengah badai, sebuah benda yang besar menghantam si Mark dan dia pun terlempar jauh. Dan Martinez pun melaporkan kostum milik Mark itu rusak dan sinyalnya terputus. Sang komandan pun semakin bingung karena manusia pada umumnya hanya bisa bertahan kurang dari 1 menit setelah kostumnya rusak. Nah, di sisi lain mereka harus segera kembali ke pesawat dan menuju bumi karena badai yang lebih besar lagi akan datang dan pesawat mereka tak bisa menahan badai itu. Aduh, kasihan loh. Dan akhirnya semua kru pun berhasil kembali ke pesawat dan pulang ke bumi. Dan setelah insiden itu, pihak NASA pun langsung menggelar konferensi pers. Dan di sini dikatakan mereka harus lebih awal pulang dari misi yang sudah ditentukan karena badai yang terjadi, dan pihak NASA pun segera melakukan upacara untuk penghormatan terakhir kepada Mark. Dan mereka akan pastikan pengorbanan Mark tidak akan sia-sia. Lalu kita kembali ke Mars. Setelah badai usai, Mark yang mereka sangka udah meninggal ternyata masih hidup. Dan bunyi peringatan kadar oksigen yang tersedia di kostum si Mark membangunkannya dari pingsannya. Dan dia sadari ada benda yang menusuk perutnya. Dan betapa beruntungnya dia karena benda itu memperlambat habisnya oksigen di kostum Mark. Dan dia pun segera berjalan menuju pangkalan yang mereka bangun waktu itu untuk mengobati lukanya. Prosedur standar misi astronot adalah membuat rekaman harian. Hari itu adalah hari pertama dia di Mars, dan dia pun mulai membuat rekamannya, di mana pengertian sol adalah hari untuk hitungan Mars. Jadi hari pertama atau juga sol pertama untuk diketahui satu sol sama dengan 25,6 jam. Sedangkan satu kali mengelilingi matahari planet Mars membutuhkan waktu selama 687 hari. Nah, bingung gak lu tuh? Sama, gue juga bingung. Nah, dalam video itu Mark mengatakan antena utama telah rusak, saluran komunikasi terputus, dan dia nggak tahu lagi cara menghubungi NASA. Kalaupun bisa, ya sia-sia aja, karena misi berikutnya orang bumi ke Mars itu 4 tahun sekali. Jadi Mark harus menunggu 4 tahun lagi. Jadi Mark harus tetap bertahan di base atau di pangkalan itu sampai pertolongan datang. Keesokan harinya Mark mulai menyiapkan makanan, dan untungnya sebelum mereka ke Mars sebelumnya mereka sudah menyiapkan makanan selama 68 hari untuk 6 orang. Jika semua makanan hanya untuk dirinya, maka persediaan makanan itu hanya bisa menolongnya sampai 300 sampai 400 sol atau 300 sampai 400 hari kalau dia makannya dikit-dikit. Aduh, kayak gue dong ya, hemat ya kan. Lalu dia pun mulai memikirkan bagaimana caranya membuat makanan yang bisa tumbuh dan bisa bertahan sampai 3 tahun mendatang. Sampai misi berikutnya ke Mars tiba-tiba tiba dan dia bisa numpang pulang. Dan untungnya dia adalah seorang botani atau ahli bercocok tanam seperti yang dari awal diinformasikan.
dan dia pun mulai beraksi untuk bercocok tanam. Dari kentang, septic tank, daya panas, dan lain-lain pun udah disediakan. Untungnya waktu mereka pup atau semua kotorannya langsung kesil atau ketutup rapat untuk menghindari polusi udara berlebih. Dan si Mark pun mulai mengambil tanah yang ada di Mars dan menaruhnya di dalam base atau pangkalan, dan mulai menanam kentang dan pupuk yang terbuat dari kotorannya sendiri. Aduh. Tapi ada satu masalah nih, yaitu air. Di mana Mark bisa mendapatkan air? Ayo, di mana kira-kira? Dan dia pun mulai berpikir untuk membuat air dari zat yang bernama hidrazin, dicampur dengan oksigen dan membakarnya. Di mana hidrazin ini didapat dari bahan bakar kendaraan mereka semasa di Mars. Dan karena Mark salah perhitungan ketika dia mulai membakar kedua zat itu, alat itu pun meledak. Tapi dia nggak nyerah gitu aja, dia pun mencoba lagi dan lagi, dan akhirnya air pun keluar dari alat itu. Usaha Mark ini nggak sia-sia karena di hari ke-54 tanaman kentangnya mulai tumbuh. Sementara itu di bumi, Direktur Misi Planet Mars Vincent Kapoor menemui bosnya NASA bernama Teddy. Vincent bilang ke Teddy bahwa mereka harus benar-benar mencari cara bagaimana menemukan jasad Mark di Mars untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa Mark benar-benar meninggal. Dan Teddy pun bilang setelah misi yang terakhir, misi berikutnya mungkin akan memakan waktu sekitar 5 tahun lagi. Di pusat kontrol NASA, juru bicaranya mereka yang bernama Mindy menerima pesan dari Vincent yang meminta Mindy untuk cek kembali gambar yang diambil hari ini melalui satelit yang mengorbit di Mars, dan gambar saat proses evakuasi berlangsung, dan tentu saja terlihat ada perbedaan gambar di lokasi yang sama tapinya antara Sol 18 dan Sol 54, dan itu menunjukkan bahwa Mark masih hidup. Tapi untuk memastikannya mereka harus menanyakan kru yang sedang melakukan perjalanan yang dari Mars untuk lokasi base atau pangkalan itu. Tapi si Teddy, bosnya NASA, malah melarang mereka karena katanya takut mengganggu konsentrasi mereka, karena mereka akan merasa bersalah karena sudah meninggalkan Mark di planet Mars sendirian. Kembali ke Mars, terlihat Mark sedang santai dan melakukan aktivitas di pangkalan dan sedang memprediksi di mana pesawat berikutnya akan mendarat untuk misi mereka berikutnya yang kira-kira berjarak kurang lebih 3.200 km. Masalah berikutnya adalah kendaraan yang akan ia gunakan menuju tempat itu hanya bisa mencapai jarak maksimum 35 km sekali isi baterai. Sementara yang tujuh sejauh 3.200 km, dan yang kedua membutuhkan setidaknya 50 hari untuk sampai ke titik itu. Lalu keesokan harinya, Mark mulai membuat baterai kendaraannya semakin kuat dan menjajal sejauh mana kendaraannya bisa berjalan. Karena ide gilanya ini, orang-orang yang di bumi melihat ada aktivitas kendaraan di sana, dan mereka semakin yakin bahwa Mark itu masih hidup karena kendaraannya menuju pendaratan misi berikutnya dan balik ke pangkalan. Kemudian si Teddy yang keras kepala ini meminta Bruce, seorang insinyur NASA, mempersiapkan roket untuk mengantarkan bahan makanan ke Mars. Dan Bruce bisa mempersiapkannya paling cepat 6 bulan kemudian. Dan Teddy pun menolak, dan dia berkata dia hanya punya waktu 3 bulan. Kepala penerbangan NASA Mitch Henderson meminta agar mereka memberitahu orang yang sedang menuju bumi, dan Vincent pun berkata mereka akan diberitahu setelah roket untuk misi penyelamatan siap diluncurkan. Setelah 48 hari Mark menanam kentangnya, ini waktunya dia memanen. Kentang yang besar akan dia makan dan kentang yang kecil ia akan tanam kembali. Hari ke-79, Mark menemukan sesuatu di peta, dan keesokan harinya dia berencana untuk menuju tempat itu. Sementara di bumi, Vincent dan Mindy melihat ada perubahan jalur yang dilakukan Mark. Padahal Mark nggak pernah merubah jalur perjalanannya. Setelah Mark sampai menuju lokasi yang ia tandai di peta kemarin, dan ia pun menemukan apa yang cari, yaitu Mars Pathfinder atau penjelajah Mars. Dalam sejarahnya Mars Pathfinder pertama kali diluncurkan di tahun 1996 menggunakan roket Delta II. Perjalanan itu menempuh selama 7 bulan dan mendarat di bagaimana sih ini bilangnya, Crazy Planitia tahun 1997.
Setelah itu Vincent pun mulai menyadari bahwa Mark sedang mencari Mars Pathfinder dan ia pun bergegas menemui Bruce dan memintanya untuk dilihatkan replika Mars Pathfinder. Nah, kembali ke Mars. Setelah si Mark mendapatkan Mars Pathfinder, dia pun mencoba untuk menyalakan mesin itu, mengarahkannya ke antenanya ke bumi, dan dia pun mencoba mengirimkan pesan ke bumi. Dan Feeling me? Yes. No. secara kebetulan Mars Pathfinder yang ada di bumi menerima pesan yang Mark sampaikan dan menampilkannya ke orang bumi. Betapa terkejutnya orang-orang yang ada di bumi setelah mengetahui bahwa Mark masih hidup. Dengan jarak yang sangat jauh antara bumi dan Mars, setidaknya memerlukan 30 menit untuk menyampaikan pesan. Dan Mark pun mulai mencoba caranya mengirimkan pesan ke bumi. Mark mulai merubah caranya berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di bumi dengan menggunakan heksadesimal, karena secara teknis Mark nggak bisa terima gambar seperti ia bisa kirim gambar ke pusat kontrol yang ada di bumi. Heksadesimal untuk kita ketahui adalah sistem bilangan yang menggunakan 16 simbol berupa angka 0 sampai 9 ditambah simbol lainnya. Sistem bilangan ini biasanya digunakan untuk menampilkan nilai alamat memori dalam pemrograman komputer, dan tentu saja orang-orang di bumi pun memahami apa yang dimaksud Mark dan mulai menggunakan heksadesimal untuk berkomunikasi dengannya dengan menggunakan daya tunjuk kamera Mars Pathfinder tadi. Nah, setelah itu Mark pun menerima pesan dari bumi dengan metode itu dan mencoba mengartikannya. Dan artinya apakah kau masih hidup, dan ia menjawab dia terhempas oleh antena dan monitor kostumnya pun rusak. Para kru pastinya berpikir bahwa Mark sudah mati. Bukan salah mereka juga sih dengan keadaan yang begitu, ya kan? Karena cara mereka berkomunikasi memakan waktu, Mark pun mencoba meretas kendaraannya dan mencoba menghubungkannya dengan Mars Pathfinder agar mereka bisa berkomunikasi dengan komputer. Setelah frekuensi dicocokkan, mereka pun bisa berkomunikasi secara langsung. Vincent berkata dia menyadari bahwa Mark masih hidup di hari ke-54. Saat ini mereka sedang mencari cara untuk menyelamatkannya dan menyediakan bahan makanan sampai misi berikutnya tiba di Mars. Dan Mark pun sangat senang membacanya dan bertanya gimana para kru yang sedang menuju bumi, dan Vincent pun berkata mereka belum mengetahui bahwa kau masih hidup agar mereka fokus mengenai perjalanan mereka pulang. Mark pun secara spontan dan mengumpat atau berkata kasar. Vincent berkata untuk menjaga bahasanya karena apa yang dia tulis sedang dibaca semua orang di bumi secara live. Mampus. Setelah 4 bulan lamanya, kru yang sedang menuju bumi pun diberitahu bahwa Mark masih hidup dan ada di Mars. Kabar itu pun membuat komandan perjalanan mereka sangat bersalah. Di hari ke-143, Mark melakukan maintenance ke semua alat sebelum ia beristirahat, dan tiba-tiba terjadi kebocoran udara dan membuat pangkalan itu meledak. Dan ledakan itu membuat tanaman kentangnya hancur dan suplai airnya juga. Untungnya si Mark masih punya cadangan makanan untuk 609 Sol. Tapi masalahnya suplai makanan yang akan dikirim akan sampai di Sol 868 dan tidak ada pilihan peluncuran harus dipercepat. NASA pun membuka frekuensi antara Mark dan kru yang sedang menuju bumi, dan Mark mengatakan jangan merasa bersalah karena telah meninggalkanku. Keesokan harinya, Mark pun berusaha memperbaiki sisa-sisa pangkalan dan membuat udara kembali normal. Di sisi lain, ahli seorang astrodinamika bernama Lynch diminta untuk memperhitungkan jarak antara bumi dan Mars. Dan ia bilang saat ini bumi dan Mars berada di posisi yang terjauh dan bukan saat yang tepat untuk melakukan peluncuran. Sementara itu di hari 154, Mark harus mengirit makanan karena terbatasnya makanan yang ia punya. Dan akhirnya tibalah waktunya untuk meluncurkan roket dari bumi untuk mengirimkan suplai makanan ke Mark. Namun setelah roket itu melewati orbit, roket itu mengalami malfunction dan meledak. Karena kejadian itu Mark pun merasa hilang harapan untuk kembali ke bumi dan membuat pesan untuk disampaikan ke keluarganya melalui kru yang sedang menuju ke bumi. Aduh, kasihan.
Karena kejadian itu, CNSA atau Lembaga Antariksa Cina pun merespon dan mengatakan bahwa ada cara lain untuk menyelamatkan Mark. Mereka memiliki roket Solar Pro yang bernama Tianzhen dan akan mendarat di Venus. Dan roket itu bisa dititipkan makanan dan mampir ke Mars kayak Gojek ya. Dan bisa menyuplai makanan buat Mark selama 2 tahun. Dan pihak CNSA pun menghubungi NASA dan mengatakan akan membantu mereka dengan alasan kemanusiaan. Sementara itu, si ahli astrodinamika Rich Pernell melakukan perhitungan jarak antara bumi dan Mars. Dia mengatakan kru yang sedang menuju bumi bisa kembali ke Mars dan menjemput Mark. Dan sementara itu, roket dari Cina bisa mengirimkan bantuan makanan. Setelah berjibaku sekian lama bagaimana cara menyelamatkan Mark, akhirnya mereka putuskan Mark harus menggunakan mobil MUV untuk terbang ke atas langit. Dan pesawat Hermes yang sedang menuju bumi harus segera kembali ke Mars dan menggunakan dorongannya untuk menyelamatkan Mark. Ketika misi itu dimulai, Mark terbang ke angkasa untuk mendapatkan jarak yang sangat dekat dengan pesawat Hermes. Dengan bermaksud dan bertujuan, ketika pesawat Hermes mendekatinya, pesawat Hermes akan dapat menggapainya dan membawanya pulang kembali. Tapi di tengah jalan sewaktu berada di angkasa, tiba-tiba Mark pingsan dikarenakan tekanan yang ada pada kostumnya itu meningkat. Setelah dia bangun dari pingsannya, dia pun melihat bahwa jarak dengan dirinya dan pesawat Hermes masih sangat jauh. Dan Louis, sang kapten, pun memutuskan untuk keluar dan menyelamatkan Mark dengan menggunakan tali. Karena rasa bersalahnya sudah meninggalkan Mark sebelumnya. Tapi karena tali itu tidak juga mencapai Mark, mereka juga memutuskan untuk meledakkan bagian belakang kapal untuk membuat dorongan supaya dekat kembali dengan Mark. Tapi tali dan dorongan bom dari pesawat itu juga tidak sampai ke Mark. Jadi Mark memutuskan untuk membocorkan kostumnya supaya dorongan yang ada pada kostumnya itu mendorongnya lebih dekat kepada Kapten Louis. Dan akhirnya mereka pun bisa diselamatkan. Back, pull us in. Gak lama kemudian, kru pesawat Hermes pun melaporkan ke Mission Control NASA yang ada di bumi, mengabarkan bahwa mereka berhasil menyelamatkan Mark dalam misinya. Dan mereka pun langsung berteriak kesenangan. Bahkan masyarakat di bumi pun sangat senang melihatnya. Beberapa bulan kemudian, Mark yang sudah berada di bumi memutuskan untuk menjadi instruktur untuk kepada calon-calon astronot ke depannya untuk mengajarkan ke mereka bagaimana caranya bertahan hidup di planet Mars. Sementara itu 5 tahun kemudian, NASA bekerja sama dengan CNSA untuk menggunakan pesawat Hermes untuk menjelajah planet Mars, dan Martinez sekarang ditunjuk sebagai kaptennya. Sementara itu Melissa Louis dan Alex Vogel kembali kepada keluarga mereka masing-masing. Sedangkan Chris Beck dan Beck Johansson memutuskan untuk menikah dan memiliki anak dan mempunyai keluarga sendiri. Peluncuran pesawat Hermes sendiri sangat mulus dan membuat mereka bisa menjelajahi planet Mars berikutnya. Sampai di sini dulu mengulas film kita. Maafkan apabila ada kesalahan kata. Mungkin kali ini aku lagi nggak enak badan, jadinya dipaksakan untuk mengulas film yang ada sekarang. Sampai jumpa, sampai ketemu di ulasan-ulasan film berikutnya. Bye bye.